Mari kita bangkit berdiri bersama-sama malam hari ini. Rayakan kemenangan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Sebab Engkau satu-satunya Tuhan yang tak tertandingi oleh apapun di dunia ini. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar. Shalom. Ya, saat ini kita kembali lagi di tempat ini, tempat ibadah di GB Impact. Kita akan memuji memuliakan Tuhan. Saya percaya setiap saudara yang ada di rumah atau dimanapun berada tetap sukacita dan sehat selalu dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mau berdoa dulu. Tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas hari ini Tuhan, atas kesehatan yang Tuhan berikan, kesehatan yang sempurna dari Tuhan. Kami mengucap syukur. Saat ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami untuk memuji memuliakan Engkau. Ampuni dosa kami ya Tuhan, layakkan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami. Kami serahkan acara ini dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Siap memuji Tuhan? Saya undang untuk saudara bangkit berdiri. Ya, kita akan memuji Tuhan. Berikan sukacita pada Tuhan. Avenu Shalom Aleichem. Avenu Shalom Aleichem. Avenu Shalom Aleichem. Avenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Avenu Shalom Aleichem. Avenu Shalom Aleichem. Avenu Shalom Aleichem. Avenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita, berita, berita sejahtera. Avenu Shalom Aleichem. Avenu Shalom Aleichem. Avenu Shalom Aleichem. Avenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita, berita, berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita, berita, berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita, berita, berita sejahtera. Ku bawa berita, berita, berita sejahtera. Ku bawa berita, berita, berita sejahtera. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tetap semangat ya saudara. Ya, saatnya kita akan masuk ke tempat yang kudus. Siapkan hati saudara. Makasih ya Tuhan. Ini kami ya Tuhan. Kami datang untuk menyembah-Mu. Kami yang menyaksikan tayangan ini,
Kami berdoa Tuhan, untuk mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan berikan kekuatan untuk mereka yang lemah. Karena hanya Tuhanlah penolong hidup kami. Yesus yang ada di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena hanya Yesus yang bisa menolong kita. Hanya Yesus yang ada di hati kita. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Katakan, ku tulus menerima. Kau tulus menerima. Aku apa adanya. Aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar ku temukan di dalam-Mu. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari saudara, saya undang untuk lebih sungguh lagi. Katakan, ku tak dapat lupakan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima. Aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padamu, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta.
Kau Raja segala raja. Hanya Engkau yang layak disembah, layak dipuji, ditinggikan namamu. Kasih Tuhan, Kau sangat baik. Kau teramat baik untuk kami ya Tuhan. Kasih Yesus. Kami hamba-Mu ya Tuhan, sujud di hadapan-Mu, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Ini kami ya Tuhan. Turunlah urapan-Mu atas kami ya Tuhan. Kasih Yesus. Ya Yesus. Amin. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padamu, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Terima kasih ya Bapa, Engkau Allah yang sangat baik. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami ya Tuhan, untuk duduk diam dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom. Saya mengucapkan shalom dari tempat ini untuk saudara-saudara kekasih di GB Impact Jakarta.
GB Impact Pangkal Pinang, bahkan di mana-mana pun saudara berada, mengikuti tayangan kami mengatakan shalom untuk saudara. Terima kasih kepada Ibu Gembala, kepada semua pengurus yang sudah memberikan kesempatan kembali untuk saya menyampaikan firman pada hari ini. Merdeka! Karena bulan ini adalah bulan merdeka, saudara ya. Saya percaya kita semua sudah dari tanggal 17 Agustus sudah mengikuti acara kemerdekaan, bahkan mengikuti perlombaan-perlombaan. Ya, saya suka sekali saudara di mana bangsa Indonesia sudah merdeka, amin. Nah, saudara, bagaimana di firman Tuhan di Yohanes 8 ayat 32 dan 36 di sana dikatakan kebenaran yang memerdekakan saudara. Ya, kebenaran yang memerdekakan. Artinya Tuhan sendiri yang memerdekakan saudara. Saudara, pada waktu itu Tuhan Yesus berkata kepada bangsa Israel, dia katakan bahwa kebenaran yang memerdekakan. Tapi mereka tidak mengerti. Yang dimerdekakan bukan saja secara tubuh, tapi sampai roh saudara dimerdekakan. Amin. Tuhan berbicara mulai dari roh. Ya, karena Tuhan Yesus adalah rohaninya, rohnya itu adalah luar biasa. Ya, saudara, di sini di firman Tuhan ya di Yohanes 8 ayat 30 sampai 36 di sana diterangkan bagaimana bangsa Israel merdeka. Ya, mereka pikir dimerdekakan oleh bangsa lain yang menjajah, tetapi bukan saudara. Tuhan mengatakan dia memerdekakan sampai ke roh kita dimerdekakan, amin. Nah, di sini menjadi pertanyaan saya dan saudara, bagaimana kita menyikapi, mengapresiasikan kemerdekaan itu? Ya, bagaimana saudara? Mari saudara, kita mau sikapi kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Ya, kita buka dari Galatia 5 ayat 13. Galatia 5 ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya, terima kasih. Kita sudah dimerdekakan, artinya bukan kita hidup seenak-enaknya. Ya, kita pun harus memerdekakan orang lain. Ya, bukan artinya Indonesia belum merdeka, tapi roh. Ya, kita secara tubuh kita sudah dimerdekakan, tapi roh banyak orang yang belum dimerdekakan. Ya, saya mau katakan kenapa? Karena kuasa kegelapan itulah yang menjajah anak-anak Tuhan, menjajah kita. Ya, jadi bukan bangsa lain yang menjajah, tapi kuasa kegelapan. Karena di Efesus 5 di sana dikatakan, di Efesus 6 ya dikatakan bahwa musuh-musuh kita itu adalah kuasa-kuasa roh-roh jahat. Ya, bukan saya dan saudara kita bermusuhan. Bukan kita teman satu kelas atau satu pelayanan atau satu keluarga. Itu kita bermusuhan, bukan saudara. Itu bukan musuh kita. Musuh kita adalah kuasa kegelapan. Ya, itulah Tuhan Yesus mau membebaskan roh kita itu karena kita tidak boleh dijajah oleh si roh jahat itu. Ya, saudara, orang yang dijajah dengan roh jahat itu, ya itu misalnya ya, saya kasih contoh ya, misalnya bukan artinya dia jadi penjahat gitu, bukan itu saja. Ya, dia bisa dijajah dengan kuasa roh jahat itu ya itu. Dibikinnya orang itu menjadi kecewa, khawatir, takut, ya. Lalu dibuatnya orang itu maunya marah-marah, geram, lalu nggak suka dengan keadaan seperti sekarang lagi COVID, marah-marah, ini gimana ya? Ya, itu artinya orang itu masih dijajah oleh kuasa roh jahat, bukan penjajah bangsa lain, bukan. Nah, di sini Galatia 5
ayat 13 itu mengatakan bahwa kita hidup tidak boleh seenaknya. Kita sudah merdeka, tapi kita pun harus memerdekakan orang lain. Melayani orang lain dengan kasih. Amin, saudara. Ya, saudara, bagaimana kita menyikapi kemerdekaan itu? Ya, mari kita buka firman Tuhan. Kita mau baca dari Yeremia 58 ayat 6 dan 7. Yesaya 58 ayat 6 dan 7. Ya. Kita baca, saudara, kita bisa lihat ada di tayangan. Bukan, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Ayat 7, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Ya. Yang pertama, bagaimana kita menyikapi kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada saya dan saudara. Saudara, di sini di Yesaya 58 dikatakan, bukan puasa yang kita lakukan seperti biasa kita lakukan. Bukan, yang Tuhan mau artinya kita melepaskan belenggu-belenggu yang mengikat orang. Ya, kita mau menolong orang-orang yang susah, kita mau membagi-bagikan, memberi makan kepada orang-orang yang tidak mampu. Artinya kita melayani mereka dengan kasih. Amin. Nah, saudara, di sini yang pertama kita menyikapi kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada saya dan saudara. Kita harus bermanfaat bagi orang lain. Amin. Ya, kita harus bermanfaat, saudara. Ya. Bukan artinya kita mau dimanfaatkan orang, bukan. Kita mau bermanfaat untuk orang yang membutuhkan saya dan saudara. Yang mereka mungkin belum dilepaskan, ya. Karena di sini dikatakan kita harus melepaskan belenggu-belenggu yang mengikat, belenggu-belenggu kelaliman, orang yang belum mengerti kebenaran, ya. Orang yang belum tahu akan keselamatan, itu yang harus kita beritakan kepada mereka. Kita melayani mereka dengan kasih, bahkan kita memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalau kita punya, apa salahnya kita memberi, ya kan? Kita memberi, toh kita tidak menjadi miskin. Kita tidak memberi, toh kita tidak menjadi kaya. Tetapi waktu kita memberi dengan kasih, saudara, Tuhan memperhitungkan itu menjadi satu kebenaran. Saudara, ya sekalipun pemberian saudara tidak banyak gitu. Ya seperti saatnya sekarang sedang membagi-bagi sembako, saudara. Saudara tidak usah berpikir, ya saya nggak bisa bagiin, saya mau bagiin satu kampung ini, nggak bisa. Satu orang pun saudara beri, saudara tolong, itu Tuhan sudah perhitungkan satu kebenaran. Artinya saudara tidak dilihat dari sekian banyaknya saudara mempersembahkan, tetapi dari ketulusan hati saudara memberi. Amin, saudara. Mari saudara, biarlah kita boleh, ya, hidup kita boleh bermanfaat bagi orang lain. Ya, ketika kita menyikapi kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada saya dan saudara, berarti kita merdeka bukan saja hanya tanggal 17 kita merdeka dan tanggal 18 sampai 30 kita nggak merdeka. Kita harus merdeka seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Ya, kita harus merdeka, saudara. Ya, artinya kalau kita udah merdeka, kita dapat memerdekakan orang lain. Nah, bagaimana kita mau memerdekakan orang lain kalau kita sendiri belum merdeka? Ya, bab itu di Yohanes 8 ayat 32 dan 36, di sana Yesus katakan bahwa Yesuslah kebenaranlah yang memerdekakan. Artinya ketika kita bergaul dengan Tuhan, kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, kita artinya kita sudah menerima kemerdekaan itu. Ya, kita sudah menerima kemerdekaan bukan saja secara tubuh, tapi sampai roh kita.
kita dimerdekakan. Dan bukan saja itu saja kita sudah menerima, karena kita hidup seperti Galatia tadi dikatakan bahwa kita bukan hanya hidup untuk kita, tetapi kita juga harus hidup untuk orang lain. Artinya kita layani orang lain. Amin saudara. Dan kita akan menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya kadang orang bingung mengapresiasikan kemerdekaan itu bagaimana ya. Saya udah merdeka terus gimana saya merdeka? Saya mau merdekakan orang. Ya, orang kadang bingung mengapresiasikan kemerdekaan itu saudara. Ya, mari saudara. Saya undang saudara untuk kita menyikapi kemerdekaan itu. Yang kedua, kita baca dari 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Iya. Di sini dikatakan kita harus saling membangun orang lain. Artinya bukan kita bangun-bangun orang lagi tidur. Woi bangun bukan saudara. Membangunkan rohnya. Ya, mungkin di sekeliling kita, orang sekitar kita, rohnya sedang tidur. Mari kita bangun. Kita bangunkan mereka, ya. Artinya mungkin mereka saat ini sedang jenuh, ya, sedang malas beribadah, ya. Sedang malas mengikuti pertemuan-pertemuan ibadah. Mungkin sedang malas melakukan firman, membaca firman. Mari saudara dan saya yang sudah dimerdekakan itu, mari kita membangun satu dengan yang lain. Kita menasihati mereka, kita bawa mereka, ayo kita jalan, kita ibadah, kita berdoa bersama, atau ajar mereka untuk membaca firman. Ya, karena apa? Firman itu kebenaran. Kebenaran itu yang akan memerdekakan orang itu, saudara. Nah, di sini dikatakan juga dari Roma. Coba kita baca, Roma 14 ayat 19. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Ya, di sini lebih jelas lagi ya. Bagaimana kita membangun orang lain, yaitu kita memberi apa? Damai sejahtera. Kita kejar damai sejahtera itu. Bawa damai sejahtera itu pada orang lain. Kita harus punya damai sejahtera, saudara. Ya, setiap hari, setiap pagi, angkat tanganmu, minta Tuhan, aku mau damai sejahtera sepanjang hari ini. Ya, supaya apa? Hidup kita damai, pikiran kita damai, kita tidak kacau, tidak panik. Ketika ada sesuatu, kita tidak cepat panik gitu, ya. Memang secara manusia kadang-kadang tiba-tiba gitu, kita panik gitu kalau lihat api, asap ya, kita panik ya. Tapi maksud saya bukan yang begitu. Misalnya ada, wah ini katanya COVID ini akan membuat orang sedunia susah. Nggak bisa makan, nggak bisa ngapa-ngapain. Langsung kita panik. Aduh kita simpan beras banyak-banyak. Ayo kita timbun makanan sebanyak-banyak. Itu orang panik, saudara. Bukan seperti itu. Tetapi kita dikatakan di sini kita membangun orang lain, ya, kita membuat damai sejahtera. Kita ajak orang lain itu berdoa. Mari kita berdoa. Mari apa yang sedang Anda alami boleh share sama saya. Mari kita saling berdoa. Saya ada untuk Anda. Kita mau berdoa untuk Anda, gitu saudara. Ya, artinya yang kedua di sini, kita menyikapi kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Yang kedua, kita membangun hubungan dengan orang lain. Ya, bukan artinya kita punya hidup sendiri. Kita punya dunia sendiri. Masalah bodoh yang lain. Ya, kita bukan seperti itu. Tapi kita di sini hidup, Tuhan taruh di mana kita ada, kita harus sama-sama, ya, membangun orang lain. Kira-kira orang lain itu ya mungkin lagi lesu. Ya, dengan senyum kita orang itu pun akan menjadi semangat, ya. Ada orang lagi lesu gitu, begitu saya senyum, saudara, kok ibu senyum, emang kenapa? Enggak apa-apa, saya senang gak senang saya tetap tersenyum kok, saya bilang gitu. Terus, oh gitu ya, iya ya, kalau senyum itu
tambah ini ya, tambah bikin awet muda. Oh bukan itu saya bilang. Senyum itu ketika kita senyum, kita membawa damai sejahtera bagi orang yang melihat. Amin. Ya kalau kita datang lihat dengan orang muka yang garang, gitu masuk kita udah garang. Gimana orang mau damai sejahtera, saudara? Ya, orang akan damai sejahtera ketika kita senyum. Kita belum ngomong aja, orang udah bilang pasti bawa kabar baik. Amin, saudara. Ya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus membawa kabar baik. Jangan kabar yang menakut-nakutin, apalagi mengancam. Ya, kita kabar yang baik, yang menenangkan hati orang. Orang sakit, mari kita berdoa. Ya, waktu orang sakit jangan cepet-cepet. Lalu kita tanya sakitnya kayak apa. Ayo kita buka Google, ayo nih obatnya ini. Bukan, saudara. Kita berdoa dulu yang awal. Ya, kita membangun orang lain. Kita bilang mari kita berdoa. Ya, supaya orang itu merasakan, ya, merasakan sukacita. Ya, walaupun dia belum sembuh, saudara, tapi ketika kita senyum, kita datang, halo apa kabar? Ya, saya mau berdoa untuk Anda, gimana gitu, ya. Jangan dulu kita tanya penyakitnya, ya. Nanti banyak yang dia kasih tahu penyakitnya A sampai Z. Kita doakan saja, ya. Kita doakan saja. Lalu saya bilang, Tuhan Yesus itulah sumber kehidupan. Dia yang akan menyembuhkan saudara. Kenapa? Tuhan sudah disalib, ya, sudah disalib untuk bilur-bilurnya itu. Darahnya menyembuhkan engkau. Asal engkau percaya, engkau pasti sembuh. Ya, itu saudara. Katakan itu. Mari kita saling membangun orang lain. Ya, jangan kita mengecewakan orang lain, tapi kita membangun saudara. Itu. Yang kedua, artinya kita menyikapi kemerdekaan itu. Yang ketiga, kita kita memberkati kota di mana kita ada. Ya, kita baca dari Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ya, inilah. Kalau kita menyikapi kemerdekaan itu, kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan, kemanapun kita ditempatkan, kita harus berdoa. Amin, saudara. Saudara ada di Jakarta, saudara doakan kota Jakarta. Saudara sedang jalan-jalan ke Bandung, saudara doakan di Bandung. Walaupun hanya 1-2 hari, saudara doakan kota Bandung. Dimanapun saudara berada, saudara berdoa untuk kota itu, untuk kesejahteraan kota itu. Ya, apalagi di negara orang juga kita doakan supaya orang-orang yang ada di sana diselamatkan Tuhan, supaya mereka bertobat, mereka masuk dalam kerajaan Allah. Itu tugas saya dan saudara yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Amin. Ya, itulah yang ketiga, kita menyikapi kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan. Dengan cuma-cuma saudara dia berikan, ya. Dia berikan dengan cuma-cuma kepada saya dan saudara, ya. Bukan saja kemerdekaan secara tubuh, tapi sampai roh kita dia memerdekakan. Ada perbedaan. Orang yang dimerdekakan sampai ke rohnya. Kalau orang sudah dimerdekakan sampai ke rohnya, dia akan bebas. Rohnya bebas, ya. Tidak ada kuasa yang mengintimidasi. Ya, kadang kita sudah merasa bebas lepas, tapi kuasa yang si jahat di roh udara itu dia terus mengintimidasi saudara. Kemanapun saudara diintimidasi, ya. Tapi kalau saudara baca firman, saudara roh yang intimidasi itu dia akan lari. Ya, tidak ada yang dapat mengintimidasi ketika kita hidup di dalam kebenaran. Sebab itu saudara harus hidup dalam kebenaran. Bukan saja membaca firman, melakukan firman. Ya, membaca firman, anak-anak SD pun bisa membaca firman. Tapi di sini diminta pada saya dan saudara yang sudah dimerdekakan melakukan firman. Ya, bukan asal-asalan. Ya, kemarin tanggal 20 Agustus jam 20 tahun 20 kami berdoa. Ya, bersama-sama rekan-rekan di Menara Doa. Ayo kita berdoa. Kalau orang mau menikah ini tanggal bagus. Ya,
kita berdoa di sana. Saudara, saya melihat banyak orang duduk di gereja, matanya pada bolong, saudara. Artinya mereka hidup ya hanya tubuh, matanya buta. Ya, dibutakan oleh masalah-masalah, dibutakan oleh ilah-ilah zaman. Ya, artinya cuma badannya duduk di gereja, tapi matanya tidak dapat melihat. Kenapa, saudara? Bukan tidak dapat melihat secara jasmani, tetapi secara roh. Ya, di sini kita harus punya ketajaman. Ya, sebagai anak-anak Tuhan harus punya ketajaman mata rohani kita. Ya, supaya kita dapat melihat itu kuasa apa yang sedang menjajah orang ini. Kuasa apa yang sedang mengganggu orang ini. Kuasa apa yang mengganggu saya. Ya, jadi itu banyak saya melihat itu pada tanggal 20 jam 20 tahun 20 kemarin kita berdoa. Saya bilang kok ada seperti ini. Jadi banyak anak-anak orang-orang Kristen duduk di gereja, matanya bolong. Artinya tidak melihat apa-apa secara jasmani rohani. Hanya tubuhnya duduk di gereja sebagai sebagai kewajiban. Orang Kristen harus duduk di gereja. Tapi sebenarnya matanya tidak melihat apa-apa. Dia tidak tahu apa yang sedang menjajah dia. Ya, banyak zaman seperti zaman ini susah begini, orang mencari kehidupan ya dengan suka-sukanya. Ya, ada kemarin saya lihat orang di ATM ya dianiaya, saudara. Terus banyak kejahatan. Nah, itu saudara, kita berdoa. Saudara nggak kenal, saudara bilang buat apa berdoa? Ya berdoa saudara, untuk orang yang kita nggak kenal nggak apa-apa. Supaya orang itu bertobat, penjahat itu bertobat. Karena itu kuasa kegelapan sedang mengganggu orang itu. Ya, ada lagi orang yang kesurupan, ya mungkin kita pas lagi lewat, ada orang lagi kesurupan, ya dia diganggu oleh roh jahat, ya karena banyak orang sudah tidak pakai kuasa Tuhan, tapi pakai roh jahat dengan setan-setan, dengan ilmu-ilmu tenung, sihir, ya, dukun-dukun. Saudara bertobat, saudara. Jangan lagi menggunakan barang-barang itu ya, pakai roh jahat itu. Kalau saudara ada di gereja, ada di rumah Tuhan, saudara ada di dalam kebenaran, saudara pakai kebenaran. Kalau saudara ada di luar, saudara tetap memakai kebenaran, saudara tidak akan dijajah oleh roh jahat itu. Ya, tetapi kalau saudara di gereja, saudara nyanyi, haleluya, haleluya, di luar, saudara pergi di rumah dukun, saudara salah, saudara. Ya, itu artinya saudara datang ke gereja membawa api asing. Saudara akan dihukum seperti kemarin kita baca firman Tuhan. Saudara bawa api asing, saudara akan mati. Bukan mati saja secara tubuh, tapi berkat-berkat saudara, pekerjaan saudara, pelayanan saudara akan mati. Ya, jadi mari saudara kita menyikapi kemerdekaan kita. Dari Yeremia 29 ayat 7 kita berdoa bagi kota, bagi tempat atau lingkungan di mana kita ditaruh Tuhan. Sekarang kita ada di Green Lake City, kita berdoa untuk Green Lake City. Saudara ditaruh di Pangkal Pinang, saudara berdoa untuk Pangkal Pinang. Saudara ditaruh di Kalimantan, saudara berdoa untuk Kalimantan, saudara. Nah, ini karena saudara sudah dimerdekakan. Saudara inilah orang yang suka, orang yang sudah dimerdekakan berarti orang suka memerdekakan orang lain. Amin. Banyak saudara, teman-teman kita, keluarga kita yang rohnya masih dijajah oleh kuasa kegelapan. Walaupun KTP-nya Kristen, tapi rohnya masih dijajah oleh kuasa kegelapan. Yang keempat, bagaimana kita menyikapi kemerdekaan? Yang keempat kita baca dari Mazmur 146 ayat 2. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Yes. Ini pemazmur. Pemazmur sudah dimerdekakan secara utuh. Dia bilang apa? Dia memuliakan Tuhan selagi dia ada. Dia memuliakan Tuhan di mana dia ada.
Saudara, itu penting saudara memuliakan Tuhan. Bagaimana saudara memuliakan Tuhan? Saudara pergi ke rumah teman saudara, ke rumah saudara, jangan lupa saudara mau pulang berdoa. Atau saudara dihidangkan sesuatu, saudara berdoa untuk keluarga itu. Ya, berdoa untuk orang yang sudah memberi dengan sukacita. Untuk walaupun hanya minum air putih, walaupun hanya makanan kecil, saudara berdoa supaya orang itu diberkati. Terlebih-lebih supaya orang itu diselamatkan. Ya, dan saudara jangan lupa memuliakan Tuhan dimanapun saudara berada. Maupun saudara di kereta, saudara mau di busway, dimanapun saudara muliakanlah Tuhan. Ya, banyak cara. Ada orang bingung, gimana Bu memuliakan Tuhan, nyanyi-nyanyi gitu. Itu juga termasuk. Tapi kalau kita sedang di perjalanan, muliakan Tuhan saja. Kalau orang berbicara tentang kesulitan saat COVID ini, saudara katakan pada orang itu, bersabar Ibu, bersabar Bapak, gitu. Tuhan itu sumber kita, sumber kehidupan kita. Ada saatnya Dia akan melepaskan kita dari kesulitan ini. Ya sekarang kita lagi jalanin kesulitan, jalanin aja, kita pasti menang. Orang mau menang harus berjuang dulu. Indonesia merdeka enggak sembarangan, mereka ada pejuang-pejuang yang memerdekakan. Ya, begitu juga Bapak atau Ibu saat ini sedang ada di dalam kesulitan. Percaya, satu saat Tuhan akan buka jalan untuk saudara. Katakan, ya walaupun saudara bukan peramal, saudara nggak tahu kapan orang ini diberkati, kapan orang ini mendapat pekerjaan, kapan orang ini dibebaskan dari kesulitannya. Tapi saudara katakan, satu saat Tuhan akan tolong Ibu, Tuhan tolong Bapak, Tuhan akan melepaskan dari kesulitan ini. Kita semua harus mengikuti perjuangan ini. Dan setelah kita udah berjuang, kita pasti menang. Ya, ada saatnya kita senang, ada saatnya kita susah. Waktu kita susah, kita diajar Tuhan untuk terus mengandalkan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Ya. Nah, di sini saudara, pemazmur memuliakan Tuhan. Dia katakan, selagi kita hidup, pakai hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Dengan apa? Dengan banyak cara. Ya, kita muliakan Tuhan dengan kesaksian. Ya, kita katakan Tuhan itu baik, Dia yang menolong saya waktu saya sakit. Oh, Dia melepaskan saya. Tapi bukan hanya sampai di situ. Dengan kelakuan kita pun kita memuliakan Tuhan. Orang yang memuliakan Tuhan pasti mulutnya bersih. Ya, tidak ada kata-kata yang kotor ya dari mulutnya. Kita harus menjauhi kata-kata kotor, kata-kata dusta. Ya, kita jauhi. Itu bukan memuliakan Tuhan. Kalau kita mendustai orang, kita berkata-kata hal-hal yang porno, hal-hal yang yang jorok, yang nggak penting, itu kita bilang. Kita bicara memuliakan Tuhan, bahwa Tuhan itu Yesus juru selamat. Dia akan melepaskan engkau dari segala sakit. Dia akan menolong engkau dari segala kesusahan. Itu memuliakan Tuhan. Ya, ketika kita sudah dimerdekakan, biarlah kita mau menyikapi kemerdekaan yang Tuhan berikan itu. Ya, memang orang di luar sana sudah dimerdekakan, tapi mereka bingung bagaimana mereka mengapresiasikan kemerdekaan yang sudah mereka dapat. Tetapi saat ini, saudara yang ada mendengar tayangan ini, menonton tayangan ini, saudara tahu bagaimana kita menyikapi kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada saya dan saudara. Amin. Ya, mari saudara, saudara sudah dimerdekakan. Ya, berarti saudara tidak boleh khawatir lagi. Ya, saudara tidak boleh curiga lagi. Ya, curiga nih, jangan-jangan nih, COVID nih, bisa begini nih, bisa begitu. Wah, langsung kita ngomong yang enggak gitu, kita nggak usah curiga. Ya, kita percaya sama Tuhan sepenuhnya. Ya, orang yang mempercayai hidup kepada Tuhan, dia tidak akan mencurigai. Pemerintah mau beli vaksinnya kapan, kita mau dibagikan sembakonya kapan, terima aja saudara. Ya, mengucap syukur saja, karena apa yang Tuhan beri ada maksud Tuhan. Ya, jadi mari saudara, ada 4 hal saudara di sini. Kita menyikapi kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara.
Yang pertama, kita harus harus bermanfaat bagi orang banyak, ya. Yang kedua, kita harus membangun orang lain, ya. Jangan orang itu terus tidur langsung hilang, ya. Tapi kita mau bangkitkan. Ayo ikut gereja. Mari berdoa, ikut pendalaman firman untuk lebih lagi menjadi orang Kristen, bukan duduk saja di gereja, tapi membaca firman. Bukan saja membaca firman, melakukan firman. Itu lengkap baru jadi orang Kristen. Nah, yang ketiga, kita menyikapi kemerdekaan itu, yaitu kita berdoa di mana Tuhan taruh. Di mana Tuhan percayakan kita. Di mana di Jakarta, di Bandung, di Medan, ataupun saudara dipercayakan sebagai status saudara, walaupun yang paling rendah, saudara tetap menjadi orang yang mau berdoa untuk tempat dimanapun saudara ditaruh. Dan yang terakhir, saudara, kita menyikapi kemerdekaan itu artinya kita di sini memuliakan Tuhan. Kemanapun saudara diutus Tuhan, dimanapun saudara berada, mari saudara kita mau memuliakan Tuhan. Mulut kita pakai, mulut kita diberi oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Mengatakan hal-hal yang positif, jangan mengatakan hal-hal yang negatif. Orang yang mengatakan hal-hal yang negatif, orang yang belum dimerdekakan. Orang yang berpikiran negatif, orang yang belum dimerdekakan. Mari saudara nyatakan hari ini bahwa saya sudah merdeka. Saya tidak mau ada pikiran saya negatif. Saya tidak mau ada perkataan saya negatif. Semua harusnya positif. Amin saudara. Ya, mari saudara saya undang, kita akan berdoa bersama untuk saudara ya. Bapak, terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara Tuhan. Tapi biarlah Roh Kudus terus berbicara kepada kami semua yang ada di GB Impact Green Lake City, jemaat yang ada di GB Impact Pangkal Pinang, ataupun siapapun yang sedang mendengar tayangan ini, sedang menonton tayangan ini. Mari Bapa, berikan kami kemerdekaan, roh kami dimerdekakan. Kalau ada orang yang saat ini rohnya belum dimerdekakan, mari saudara angkat tanganmu, saya mau berdoa bagi saudara. Horalabaya sekeradabe kiralaba. Heralaba sekeraba sekerimia siaralada. Horalaba sekeradaba. Bapak, lepaskan Tuhan orang-orang yang masih terikat, orang-orang masih dijajah oleh kuasa kegelapan. Aku berdoa dari tempat ini, di dalam nama Yesus, terlepas belenggu-belenggu yang mengikat engkau. Belenggu-belenggu yang mengikat engkau dari sakit penyakit, dari segala kebodohan. Engkau terlepas di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, masalah apapun yang sedang engkau alami saat ini, engkau sudah dimerdekakan. Karena Yesus sendiri yang memerdekakan engkau, sampai ke rohmu dimerdekakan. Tidak ada lagi kuasa apapun yang dapat menjajah engkau, karena engkau sudah dimerdekakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya, kami semua yang saat ini mengalami pandemi COVID, kami bukan dijajah oleh kuasa gelap, tapi kami terus berpengharapan bahwa Tuhan ada bersama kami. Siapakah lawan kami? Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Pemberitaan pada saat ini Tuhan, kami percaya mereka yang mendengar saat ini, mereka diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ini, kami mau menerima berkat. Mari saudara angkat tanganmu, kita akan menerima berkat. Tuhan Yesus akan memberkati saudara. Berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, persekutuan yang manis daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati berkata, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai, yang terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai
Sampai berjumpa lagi di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.